Sore Wan Triani, Sore Kak. terima kasih ya sudah bersedia datang hari ini. Oke Kak. Tadi kemarin bagaimana perjalanannya? Perjalanan saya dari rumah lancar Kak. Tadi langsung kemarin tanpa singgah ya kan? Iya Kak, langsung kemarin. Baguslah, syukurlah. Terima kasih ya sudah masih mau meluangkan waktu untuk tetap hadir. Sebelumnya kamu sudah pernah melakukan sesi konseling? Sejauh ini sih belum ada pernah mengikuti sesi konseling Kak. Berarti ini masih menjadi pengalaman pertama ya? Iya betul Kak. Sebelum kita berbincang lebih jauh, saya akan menjelaskan apa itu konseling. Jadi konseling adalah proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada seseorang untuk membantu seseorang tersebut agar bisa memahami dirinya dan situasi yang sedang dihadapi. Dalam proses ini terdapat beberapa azas yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama itu ada azas kerahasiaan. Jadi segala sesuatu yang kamu sampaikan kepada saya akan dijaga, akan saya jaga. Yang tahu itu hanya kamu, saya, serta Tuhan saja. Ini hanya rahasia kita saja. Jadi tidak perlu takut. Lalu yang kedua itu ada azas kesukarelaan. Artinya kamu bebas menentukan apa yang ingin kamu ceritakan. Ketiga adalah azas keterbukaan, yaitu kamu bersedia untuk menyampaikan hal-hal yang memang perlu dibicarakan. Keempat ada azas ketersediaan, yaitu saya siap mendengarkan dan mendampingi selama proses berlangsung. Apakah penjelasan tersebut dapat kamu pahami? Dapat Kak. Oke. Apakah kamu bersedia mengikuti proses konseling ini? Bersedia Kak. Baik, untuk saat ini saya akan memberikan kesempatan kepada kamu untuk menceritakan hal-hal yang sedang kamu pikirkan dan menjadi beban pikiran kamu akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini saya sering merasa sedih Kak. Ada perasaan sedih yang cukup kamu rasakan belakangan ini? Iya Kak, perasaan itu sering muncul gitu kan Kak, tapi saya kayak menghiraukannya aja gitu, nggak memikirkannya. Tapi kalau nggak dipikirin, itu selalu terngiang di kepala saya Kak, jadi terus menjadi beban bagi saya Kak. Baik, perasaan tersebut masih berlanjut hingga saat ini? Iya Kak, masih berlanjut Kak. Silakan ceritakan lebih lanjut mengenai hal yang berkaitan dengan perasaan itu. Jadi Kak, saya merasa sedih itu karena orang tua saya sering kali membanding-bandingkan saya dengan adik saya gitu Kak. Jadi perbandingan itulah yang membuat saya sering merasa sedih. Sebenarnya sih saya nggak mikirin gitu kan, tapi karena perlakuan orang tua saya itu terlalu dinampakkan terhadap saya, perbandingan saya dengan adik saya itu, jadi saya sering kali merasakan itu Kak, merasakan pemikiran saya dan sehingga saya sering kali sedih. Jadi kamu merasakan adanya perbedaan antara kamu dengan adik kamu? Iya Kak, saya lagi merasakan itu. Misalnya ini Kak ya, kalau adik saya minta sesuatu dari orang tua saya, orang tua saya itu langsung ngasih gitu. Apapun diminta adik saya, mereka langsung ngasih. Dibandingkan saya sendiri, kalau saya minta sama orang tua saya, dikasih ya dikasih, tapi orang itu berpikir dua kali gitu Kak. Mungkin dikasih entah 2 hari ke depan, nggak langsung gitu Kak. Jadi itu sih yang membuat saya akhir-akhir ini sering merasa sedih Kak. Jadi pengalaman-pengalaman itu membuat kamu merasa membutuhkan perhatian dari mereka? Betul Kak. Kadang juga saya merasakan gitu kan Kak, bagaimana caranya biar saya itu bisa sama kayak adik saya diperlakukan orang tua saya gitu. Saya udah sering melakukan hal-hal di luar dugaan orang tua saya gitu. Misal ya Kak, saya itu sering mengikuti kegiatan gitu kan. Nah, saya mendapatkan prestasi gitu. Saya ingin membuat orang tua saya itu bangga terhadap saya gitu. Nah, bahkan kemana lah caranya biar orang tua saya juga mendukung saya dalam kegiatan saya gitu. Mungkin itu kemarin ya saya pernah mendapatkan prestasi dari sekolah ya Kak. Terus saya di situ bangga dan menunjukkan hasilnya sama orang tua saya. Tapi orang tua saya kayak merasa kalau dapat prestasi ya dapat gitu, nggak ada dikasih penghargaan sama sekali gitu Kak sama saya. Sedangkan adik saya yang nggak pernah dapat prestasi gitu, selalu dibanggakan sama mereka gitu Kak. Jadi itu sih yang membuat saya sangat sedih Kak dan selalu dibandingkan dengan adik saya.
kamu berharap usaha dan pencapaianmu dilihat dan dihargai oleh orang tua. Iya Kak, saya memang terlalu berharap gitu. Saya berharapnya nggak berlebihan gitu, tapi kemana sih cara mereka menunjukkan bahwa mereka itu peduli sama saya gitu aja sih Kak. Mendapatkan perhatian dan didengarkan oleh mereka itu penting bagimu. Iya sangat penting Kak. Kadang ketika orang tua lebih banyak menghabiskan waktu dengan didik saya merasa sedih dan mulai bertanya-tanya gitu kan dalam pikiran saya gitu kan. Apakah aku ini berarti untuk mereka gitu? Tadi sih itu. Ada nggak saat-saat tertentu kamu menanyakan tentang dirimu pada situasi itu? Iya Kak, ada Kak. Bahkan saya juga sering memilih diam gitu. Saya merasa kalau saya itu menyampaikan perasaan saya, mungkin mereka tidak akan memahami apa yang lagi aku rasakan gitu Kak. Berarti selama ini kamu sering memendam perasaan tersebut. Benar Kak, biasanya itu saya eh, pertama itu ya lebih sering masuk ke kamar dan menangis gitu kan. Lalu mencoba menenangkan diri sendiri. Namun perasaan sedih itu tetap ada di dalam diri saya gitu Kak. Susah untuk melupakan gitu. Begitu banyak aktivitas yang saya lakukan untuk mencoba menenangkan diri, tapi rasa sedih itu tetap muncul gitu Kak di dalam pikiran saya gitu. Jadi meskipun kamu berusaha menenangkan diri kamu, perasaan sedih itu masih tetap muncul dan menghantui kamu. Iya Kak, sebenarnya saya ingin sekali gitu memiliki hubungan yang lebih dekat dengan orang tua saya gitu. Saya ingin bercerita sama mereka gitu tentang masalah saya, bagaimana tentang studi saya di sekolah gitu. Tapi sangat sulit Kak untuk mm, meyakinkan orang tua saya bisa dekat sama saya gitu. Hubungan yang hangat dan komunikasi yang terbuka kepada orang tua adalah harapan yang kamu inginkan. Benar Kak, saya ingin sekali mereka mengetahui apa yang saya perbuat gitu Kak. Banyak hal-hal yang saya sudah lakukan di luar sana. Aku pengen orang tua saya itu Mengerti. mengerti gitu Kak tentang kondisi dan situasi saya gitu Kak. Harusnya mereka bangga. Kalau menurut aku sendiri harusnya mereka bangga gitu sama aku. Tapi bahkan sampai sekarang mereka nggak pernah peduli sama aku gitu Kak. Jika suatu saat orang tua benar-benar peduli dan memberikan ruang untuk kamu bercerita dan mendengarkan kamu, hal apa yang ingin kamu sampaikan? Cek tanya kok. Aku juga ingin mengatakan gitu Kak. Kalau aku itu juga membutuhkan perhatian dari mereka gitu. Aku pengen mereka itu memahami aku. Jadi selama ini aku nggak terima gitu dibandingkan dengan adik saya. Saya merasa sakit hati gitu Kak. Saya sedih, merasa sedih, nangis gitu. Tapi kenapa mereka nggak pernah peduli sama aku? Saya mendengar bahwa kebutuhan yang paling besar saat ini adalah diterima, dihargai, dan didengarkan oleh orang tua. Ya Kak, itu sih yang saya harapkan dari orang tua saya Kak. Setelah kita berbincang hari ini, perubahan apa yang ingin kamu usahakan untuk dirimu? Aku ingin berani menyampaikan tentang perasaan saya kepada orang tua saya gitu. Cara yang baik karena kan selama ini saya hanya bisa memandangnya sendiri gitu Pak. Kamu ingin belajar mengungkapkan perasaan yang selama ini kamu pendam. Ya Kak, aku ingin belajar bagaimana caranya membangun komunikasi yang lebih baik sama mama saya. Saya ingin bercerita banyak tentang banyak hal gitu untuk mama saya. Apa yang saya dalami selama ini. Jadi kamu ingin lebih terbuka, berkomunikasi dan tidak menyimpan perasaan itu lagi sendiri. Iya Kak, benar Kak. Langkah awal apa yang ingin kamu lakukan setelah pertemuan ini? Aku ingin mencari waktu yang lebih tepat lagi untuk ngomong gitu sama mama saya, terutama aku ingin menyampaikan apa yang seharusnya aku sampaikan pada mereka gitu.
baik itu merupakan langkah yang bagus dan dapat mulai kamu lakukan. Ya, terima kasih Wantriani sudah mau berbagi pengalaman, bercerita, meluangkan waktu. Saya melihat keberanian dalam dirimu untuk mulai memahami kebutuhan dan memperbaiki hubungan dengan orang tua, baik komunikasi. Terima kasih juga saya ucapkan untuk kakak karena sudah mendengarkan banyak cerita baik pun keluh kesah saya gitu kan kak. Nah karena dengan bercerita ini saya juga udah merasa lebih nyaman dan agak lega lah gitu kak. Akhirnya ada yang mau mendengarkan cerita saya karena kan selama ini saya pendam sendiri tuh merasanya jadi beban sama saya gitu kak. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak ya kak ya. Karena saya senang mendengarkannya. Semoga langkah yang sudah kamu rencanakan berjalan dengan baik. Baik kak. Terima kasih atas kehadiranmu hari ini. Saya akhiri sampai sini pertemuan kita. Apabila nanti kamu masih butuh bantuan kakak, masih mau bercerita, ada hal-hal yang kamu pendam, yang masih kamu simpan sendiri, tidak apa-apa, kamu boleh cari kakak, kita boleh melakukan sesi konseling lagi untuk berbagi cerita. Ya kak, baik kak. Jadi saya akhiri ya, selamat sore Wantriani, hati-hati di jalan untuk pulangnya. Jangan singgah-singgah kemana lagi, langsung pulang ke rumah ya. Oke kak, selamat sore kak.